Halo Rek, ya apa kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Di video kali ini kita bakalan membahas alur cerita film terbaru yang berjudul Brick 2025. Di film kali ini akan menceritakan keadaan suatu negara yang tiba-tiba seluruh kota dipenuhi oleh material hitam misterius yang sangat keras, dan material itu menutupi seluruh kota, membuat semua orang terjebak di dalamnya. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu. Jika sudah, langsung saja kita ke alur ceritanya. Suatu hari, seorang pengembang game bernama Tim harus bekerja di bawah tekanan karena game yang sedang ia buat harus dirilis lebih cepat dari jadwal. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Tim dan pasangannya yang bernama Olive keluar dari apartemen untuk mencari udara segar. Saat berjalan-jalan, mereka sempat mengobrol tentang kondisi apartemen tempat mereka tinggal yang sedang dalam proses renovasi. Saat makan bersama, Tim dan Olive menggunakan waktu itu untuk berbicara secara terbuka. Olive mengungkapkan bahwa ia telah berhenti dari pekerjaannya karena ingin memulai hidup baru bersama Tim. Ia pun meminta Tim untuk melakukan hal yang sama agar mereka bisa berlibur dan memperbaiki hubungan mereka yang sedang renggang semenjak kematian anak mereka. Namun Tim menolak karena proyek gamenya harus segera dirilis dan ia juga masih terikat kontrak kerja, yang dimana hal itu membuat Olive sedih. Setelah itu, mereka kembali ke apartemen. Menjelang tengah malam, tanpa mereka sadari, sesuatu yang aneh terjadi di luar gedung apartemen. Keesokan paginya, Tim mendapati Olive bersiap untuk pergi meninggalkannya. Ternyata Olive ingin berpisah karena kecewa dengan sikap Tim yang tidak kunjung berubah. Tak lama setelah itu, Olive dikejutkan oleh pintu keluar apartemen yang tiba-tiba tertutup oleh dinding hitam misterius. Jika diperhatikan, dinding hitam itu terlihat seperti terbuat dari bata-bata dengan bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Keadaan pun makin mengkhawatirkan karena sinyal ponsel mendadak hilang dan air di apartemen juga berhenti mengalir. Ist kein Flüssiggranit. Scheiße, hier ist alles tot. Saat memeriksa keadaan sekitar, Olive menyadari bahwa semua jendela juga tertutup oleh bata. Hal ini membuat Tim dan Olive benar-benar terperangkap di dalam apartemen. Untuk mencari jalan keluar, Olive mencoba mengebor dinding. Namun usaha itu gagal karena dinding hitam tersebut sama sekali tidak rusak. Hast du Netz? Namun mereka tak kehabisan akal. Olive berusaha melubangi dinding ke apartemen sebelah yang dihuni oleh seorang wanita bernama Anna dengan pacarnya bernama Marvin. Sama seperti apartemen Olive, Anna juga mengatakan jika pintu dan jendelanya juga tertutup oleh batu bata. Seiring waktu, Tim mulai menyadari jika bata ini memiliki kemampuan magnet dengan menarik benda-benda logam. Olive pun mencoba membuktikan bahwa bata ini memiliki medan magnet dan ia lalu menempelkan beberapa benda logam ke bata dengan harapan bisa memicu reaksi yang dapat membuka dinding tersebut. Namun bukannya berhasil, bata itu justru melempar semua benda logam itu dengan sangat kuat hingga salah satunya mengenai dan melukai Tim. Waktu pun terus berjalan, hingga akhirnya mereka mendengar suara keributan dari dalam apartemen Anna. Karena ingin menolong, Tim dan Olive memperbesar lubang di dinding agar mereka bisa masuk ke dalam unit Anna. Setelah berhasil, Olive segera membawa Anna ke tempat yang lebih aman karena kondisi Anna terlihat sangat terguncang serta kondisi apartemen yang berantakan. Tak lama kemudian, Tim tiba-tiba diserang oleh Marvin. Namun, Olive berhasil membantunya sehingga Marvin berhasil dilumpuhkan. Ternyata keributan sebelumnya diakibatkan oleh Anna
yang tak sengaja melukai Marvin sehingga menimbulkan keributan. Terlebih lagi mereka berdua sempat mengonsumsi obat terlarang secara berlebihan sehingga menimbulkan kepanikan kepada Marvin yang tak bisa keluar dari sana. Tim pun memutuskan untuk mengikat Marvin agar ia bisa tenang dan berpikir lebih jernih. Ja, vielleicht finden wir irgendwas, was uns rausbringen kann. Setelah kondisi Marvin membaik, Olive mulai menceritakan sejarah bangunan apartemen. Berdasarkan pengetahuannya, ia yakin bahwa di ruang bawah tanah terdapat terowongan yang bisa digunakan sebagai jalan keluar. Tim pun mempercayai informasi tersebut dan mulai membobol lantai apartemen Anna menggunakan palu agar mereka bisa turun ke unit di bawahnya. Setelah itu, tim memasuki apartemen milik seorang kakek yang sedang sakit bernama Oswald. Saat mengetahui kedatangan tim dan teman-temannya, Oswald langsung menodongkan pistol dan berusaha mengusirnya. Alasannya karena ia khawatir kemunculan bata akan segera menyebabkan krisis makanan dan juga air, dan hal itu bisa membuat orang-orang bertindak nekat untuk mendapatkannya. Namun cucunya yang bernama Lia menasehati kakeknya, dan mendengar nasihat dari cucunya, Oswald mulai tenang dan membenarkan bahwa memang ada terowongan di bawah gedung apartemen. Tak lama kemudian, Marvin bertugas membobol lantai apartemen Oswald agar mereka bisa mencapai ruang bawah tanah yang mengarah ke terowongan. Saat proses pembobolan masih berlangsung, tim secara tak sengaja menemukan bukti adanya kamera CCTV tersembunyi di dalam kamar apartemen. Setelah mengetahui hal itu, Marvin mulai curiga bahwa mereka semua sedang dijebak dalam semacam permainan mematikan seperti di Squid Game. So Squid Game, Big Brother mäßig. Marvin mulai curiga bahwa kemunculan batu bata ini adalah ulah pemilik gedung apartemen yang bernama Frykman, yang kebetulan unit apartemennya berada tepat di sebelah apartemen Oswald. Untuk mencari kejelasan, Marvin membobol dinding yang menghubungkan kedua apartemen dan langsung memeriksa ke dalam. Namun sayangnya, di sana mereka menemukan Frykman yang sudah tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan dengan kedua tangannya yang sudah terpotong. Sejak kejadian itu, semua orang mulai percaya bahwa ada seorang psikopat yang berkeliaran di apartemen dan kemungkinan besar bertanggung jawab atas kematian Frykman. Saat Marvin kembali mencoba membobol lantai apartemen Oswald, ia tak sengaja membuat lubang yang sangat besar, menyebabkan dirinya, Anna dan juga tim terjatuh. Beruntung Olive berhasil menyusul mereka dengan menuruni tangga dan memastikan bahwa mereka bertiga hanya mengalami luka ringan. Setelah situasi aman, Oswald dan Lia pun ikut turun ke apartemen tersebut untuk bergabung kembali dengan teman-temannya. Tak lama kemudian, mereka bertemu dengan penghuni apartemen di lantai tersebut, seorang pria bernama Yuri. Saat berbincang, Yuri membahas tentang kemunculan bata yang tiba-tiba menutupi semua pintu dan jendela. Menurutnya, bata ini adalah semacam dinding canggih yang dirancang untuk melindungi para penghuni dari ancaman luar. Yuri bahkan menduga bahwa saat ini dunia luar sedang terkena radiasi mematikan. Karena itulah ia memilih tetap bertahan di dalam apartemen daripada mencoba mencari jalan keluar. Setelah itu, Yuri menunjukkan teman sekamarnya bernama Anton yang telah meninggal dunia. Yuri mengatakan jika Anton mengalami gagal jantung karena stres memikirkan dampak dari kemunculan bata. Beberapa saat kemudian, kelompok tim kembali melanjutkan pencarian mereka untuk menemukan jalan keluar. Sieht gut aus. Tak lama kemudian, mereka akhirnya sampai di ruang bawah tanah
dan menemukan sebuah pintu yang diyakini mengarah ke terowongan. Namun saat pintu itu dibuka, mereka mendapati bahwa bagian belakangnya juga tertutup oleh bata, membuat mereka semua kembali terjebak dan tak bisa keluar. Mereka semua pun panik termasuk Marvin, dan ia tiba-tiba merebut pistol milik Oswald dan menembakkan pelurunya ke arah bata berulang kali. Namun beberapa detik kemudian, dinding bata ini memantulkan semua peluru yang ditembakkan, membuat Oswald yang tidak sempat menghindar terkena tembakan dan tewas di tempat. Setelah kejadian itu, Marvin meminta maaf kepada Lia karena telah menyebabkan kematian kakeknya. Namun Lia menegur Marvin atas sikapnya yang sangat ceroboh dan tidak memikirkan akibat dari tindakannya. Dalam kondisi yang semakin tak menentu ini, Anna mulai percaya bahwa mereka semua terjebak oleh bata karena memiliki pengalaman hidup yang berkaitan dengan kematian. Dari sini, Anna mengaku pernah mengalami mati suri akibat kecelakaan. Lalu Lia juga menceritakan bahwa ibunya meninggal karena penyakit kanker. Sementara itu Yuri mengaku bahwa di masa lalu ia pernah menghabisi seseorang saat masih menjadi polisi. Namun Olive juga ikut berbagi dan ia mengungkapkan bahwa dirinya dan Tim pernah kehilangan anak mereka karena keguguran. Karena hal itu, Tim sangat marah karena Olive telah membagikan masalah pribadinya kepada orang lain. Dari konflik ini terungkap bahwa sejak keguguran yang dialami Olive, Tim mulai berubah menjadi orang yang sangat tertutup dan terlalu fokus pada pekerjaannya. Wir haben nie wieder drüber geredet. Unser Leben besteht uns zu heilen, aber das wolltest du Das nicht. ist total. Und es hat richtig wehgetan! Und jetzt hast du. Seiring waktu, kelompok Tim mulai sadar bahwa mereka tak akan bisa keluar jika hanya diam dan menyerah. Maka mereka pun mengubah keadaan. Mereka semua membagi tugas untuk mencari petunjuk yang mungkin berkaitan untuk membuka bata. Sag mal, spinnig, ist der Raum hier kleiner als der oben drüber? Das Totenbuch der Team. Vielleicht wie sie angeordnet sind. Tim bersama Marvin kembali menyelidiki apartemen milik Frightman. Di sana mereka menemukan sebuah alat pengetik kode yang terdiri dari 10 angka. Mereka menganggap alat tersebut digunakan untuk membuka sebuah pintu rahasia yang ada di dalam apartemen Frightman. Untuk memperkecil kemungkinan kombinasi, Tim menggunakan tepung ke permukaan alatnya yang membuat sidik jari dari Frightman terlihat lebih jelas. Setelah beberapa kali mencoba, mereka akhirnya berhasil memasukkan angka yang benar dan membuka pintu rahasia. Doch das Geheimversteck von so einem Psychopathen sein, oder? Di saat yang bersamaan, Olive dan Lia sedang mempelajari catatan penyelidikan milik Anton yang berisi pola-pola terkait bata. Dalam catatan itu tertulis bahwa dinding bata bisa dibuka jika diberikan kode yang tepat. Namun masalahnya, Olive belum tahu jenis kode yang dimaksud untuk membuka dinding misterius tersebut. Saat melanjutkan penyelidikan, Olive menemukan kartu nama milik Anton. Dari situ ia tahu bahwa Anton ternyata bekerja sebagai programmer di sebuah perusahaan pertahanan bernama Epsilon Nano Defense. Ketika Olive bertanya, Yuri mengaku tak tahu apa-apa karena Anton selalu tertutup soal pekerjaannya. Di tengah perbincangan, sikap Yuri mulai terlihat mencurigakan. Namun tiba-tiba Anna datang untuk memberitahu tentang penemuan dari Tim. Selanjutnya, seluruh kelompok memeriksa ruangan milik Frightman yang berada di balik pintu misterius. Di dalamnya mereka menemukan jika ruangan tersebut digunakan untuk memantau seluruh aktivitas penghuni apartemen melalui CCTV tersembunyi. Yang anehnya, pengawasan ini ternyata sudah dilakukan bahkan sebelum kemunculan dinding misterius.
Tak lama kemudian, tim menemukan rekaman CCTV yang memperlihatkan Anton beberapa kali mengarahkan kilatan cahaya dari HP-nya ke arah dinding. Namun beberapa detik setelah itu, terlihat Yuri datang dan menyerang Anton. Rekaman ini membuktikan jika Yuri sudah menghabisi Anton. Di tempat lain, Marvin memergoki Yuri sedang membakar catatan milik Anton yang berisi informasi tentang dinding. Yang lebih mengejutkan lagi, Marvin menemukan bahwa Yuri sudah menghabisi Lia. Saat Marvin mencoba menyerang, ia justru kalah, dan tak lama kemudian tim datang dan mencoba menyelamatkan Marvin. Olive mulai menduga bahwa Yuri sudah membunuh Anton dan Lia karena mereka berhasil menemukan cara untuk membuka dindingnya. Sementara itu, Tim dan Olive tetap belum berhasil memecahkan kodenya meskipun sudah melakukan berbagai analisa. Karena tak ada pilihan lain, mereka akhirnya menginterogasi Yuri yang saat itu sedang dalam keadaan terikat. Meski tak mau memberikan jawaban, Yuri menjelaskan jika Bata sebenarnya adalah sistem pertahanan rahasia buatan Epsilon, perusahaan tempat Anton bekerja. Ia kembali menjelaskan bahwa Bata muncul untuk melindungi mereka dari ancaman luar. Yuri bahkan menjelaskan jika saat ini sedang terjadi perang di luar apartemen, sehingga mereka sebaiknya tetap bertahan di dalam demi keselamatan mereka semua. Namun tim merasa Yuri tak berkata jujur soal keadaan di luar. Saat tim mulai mengancam akan menghabisi Yuri, Anna tiba-tiba datang sambil membawa rekaman CCTV yang baru saja ia temukan. Rekaman itu memperlihatkan aktivitas Anton saat sedang memprogram sebuah aplikasi khusus untuk membuka dinding. Aplikasi itu dirancang agar bisa dijalankan melalui HP. Setelah mengetahui hal itu, tim segera mengamankan HP milik Anton dengan harapan bisa menggunakan HP-nya untuk membuka dinding. Setelah mempelajari cara kerjanya, tim mencoba menggunakannya untuk pertama kalinya. Ia menekan gambar 4 persegi yang muncul di layar dan hasilnya dinding berhasil terbuka. Setelah itu, struktur dari dinding mulai mencair dan berubah menjadi sebuah lapisan aneh yang tampak seperti portal. Karena merasa tak ada ancaman, Anna mencoba memasukkan tangannya ke dalam portal tersebut dan mulai meraba-raba bagian dalamnya. Namun lapisan itu tiba-tiba mengeras kembali dan berubah menjadi bata, membuat Anna akhirnya tewas dengan tubuh yang terbagi 2. Kemungkinan besar Frightman juga tewas karena mengalami insiden yang sama seperti Anna. Tak lama setelah itu, Marvin yang diliputi rasa frustasi karena kehilangan Anna melampiaskan emosinya dengan menghabisi Yuri. Tapi karena sudah benar-benar putus asa, Marvin akhirnya memilih untuk bunuh diri karena kehilangan pacarnya. Setelah semua kejadian tadi, Tim dan Olive menjadi satu-satunya orang yang tersisa di dalam apartemen. Setelah memperbaiki hubungan mereka berdua, mereka pun kembali fokus untuk mencari cara membuka Bata dengan benar. Mereka kembali memeriksa CCTV dan memperhatikan kilatan cahaya dari HP saat Anton menggunakan aplikasinya. Dari pengamatan tersebut, mereka sadar bahwa setiap gambar persegi yang ditekan menghasilkan jumlah kilatan yang berbeda. Berdasarkan arahan dari Olive, tim berencana menekan gambar persegi sesuai urutan yang pernah digunakan oleh Anton. Urutan tersebut diyakini sebagai kunci untuk membuka dinding dengan benar. Namun saat bersiap untuk mencobanya, tiba-tiba mereka diserang oleh Yuri yang ternyata masih hidup.
Setelah situasi kembali aman, Tim dan Olive segera masuk ke dalam terowongan yang sebelumnya tertutup oleh bata. Setelah berhasil keluar dari apartemen, Tim dan Olive dibuat sangat terkejut karena melihat seluruh bangunan di seluruh kota juga tertutup oleh bata yang sama. Tim dan Olive kemudian menemukan sebuah mobil dan menggunakannya untuk pergi ke tempat yang aman. Dalam perjalanan, mereka mendengar siaran radio yang mengabarkan bahwa gedung Epsilon mengalami kebakaran hebat. Kebakaran itu menyebabkan gangguan sistem sangat besar yang secara otomatis mengaktifkan bata di seluruh bangunan di kota. Dan setelah itu, film pun berakhir. Itulah guys alur cerita film Brick 2025. Bagaimana? Seru bukan? Untuk kalian yang suka channel alur cerita film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya. Untuk kritik, saran, dan lain-lain, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton, sekian dan sampai jumpa.